No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Teman-teman, hari ini saya akan mengajak Anda untuk bahas AI, Artificial Intelligence, bisa deteksi ijazah palsu dan skripsi palsu dengan ketepatan 99,99%. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara teknis bagaimana AI bisa kita gunakan untuk mendeteksi pemalsuan ijazah dan skripsi seseorang dengan ketepatan 99,99%. Jadi, AI itu bisa membantu kita banget loh, ya, untuk membongkar kecurangan seseorang, pemalsuan kredensial akademiknya, kita bisa bongkar dengan AI. Ijazah palsu ini telah menjadi masalah serius di banyak negara sebenarnya, termasuk di Indonesia ini, karena digunakan oleh seseorang untuk mencapai posisi strategis, mendapatkan jabatan, mendapatkan pekerjaan, atau legitimasi akademik yang sebenarnya sama sekali tidak dia miliki. Disinilah kita bisa mendayagunakan AI sebagai solusi revolusioner untuk mendeteksi pemalsuan ijazah, pemalsuan skripsi, pemalsuan foto, ya, dengan berbagai metode yang disiapkan oleh teknologi AI. Pertama ya, jadi AI bisa melakukan analisis forensik terhadap dokumen dengan cara pemeriksaan metadata digital namanya. Jika suatu ijazah palsu ya dalam bentuk digital, PDF, JPEG atau dokumen lain, AI dapat menganalisis metadata file untuk melihat tanggal pembuatannya, pengeditannya, dan perangkat yang digunakan. AI dapat mendeteksi apakah file tersebut, file ijazah itu atau file skripsi itu pernah diedit menggunakan Photoshop atau software lainnya dengan mengidentifikasi jejak digital yang tidak wajar. Jadi, AI akan mendeteksi adanya anomali-anomali dalam struktur dokumen. AI bisa membandingkan pola teks, font, tata letak, dan logo universitas dengan database ijazah asli. Sistem machine learning bisa mendeteksi ketidaksesuaian dalam format tulisan, jenis huruf, dan ukuran tanda tangan dibandingkan dengan dokumen resmi lainnya. Kemudian, AI juga bisa melakukan analisis terhadap cap, tanda tangan digital bahkan. Jadi, AI punya teknologi analisis pola untuk memastikan bahwa cap universitas dan tanda tangan rektor benar-benar identik dengan dokumen resmi. Tanda tangan rektor atau pejabat akademik, paraf misalnya, bisa dipalsukan. Tetapi AI bisa membandingkan dengan ribuan tanda tangan lain dalam database untuk mendeteksi ketidaksesuaian pola goresan. AI juga bisa mengakses database resmi seperti Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, PDDikti, atau arsip universitas, atau bahkan arsip nasional. Kalau itu pejabat tinggi dan super tinggi pasti ada di arsip nasional kan ya. Maka AI akan mencocokkan nomor ijazah dan data mahasiswa. Jika nama, tahun kelulusan, atau nomor ijazah tidak ditemukan dalam database, maka ada indikasi kuat bahwa dokumen tersebut palsu. Jadi ini metadata AI. Kemudian kita juga bisa gunakan blockchain untuk menjamin keaslian ijazah. Universitas di beberapa negara mulai menerapkan teknologi blockchain untuk menyimpan data ijazah secara permanen dan tidak bisa dimanipulasi. Maka dengan AI kita bisa langsung mengecek apakah ijazah yang beredar terdaftar di sistem blockchain resmi atau hasil manipulasi digital. Kemudian dalam soal foto-foto nih, AI bisa mendeteksi foto-foto palsu. AI bisa mengungkap manipulasi visual. Jadi dalam kasus pemalsuan ijazah itu kan ada fotonya ya.
Kemudian identitas akademik yang lain, misalnya foto-foto wisuda atau apa. AI bisa melakukan analisis terhadap foto-foto palsu yang memperkuat klaim seseorang. Misalnya ada seseorang yang dia menyatakan kalau foto itu adalah dirinya gitu di depan gedung pusat UGM yang menjadi tempat wisuda zaman dulu ya. AI bisa mendeteksi apakah ini fotonya dia benar atau fotonya dia dipalsuin atau foto orang lain yang diakuin sebagai dia. Jadi analisisnya macam-macam. Menggunakan analisis pola piksel dan cahaya nih, ya bisa mendeteksi ketidaksesuaian pencahayaan, bayangan, dan tekstur kulit dalam sebuah foto. Jika wajah seseorang ditempelkan ke tubuh orang lain atau diubah dengan AI, maka akan ada anomali dalam tekstur dan warna kulit yang sulit dideteksi oleh mata manusia, tapi AI mampu mendeteksinya. Kemudian, AI sendiri juga bisa melakukan identifikasi terhadap morfologi atau anatomi wajah. Jadi AI memiliki perangkat teknologi pemindahan wajah 3D untuk membandingkan struktur tulang, struktur gigi, bentuk hidung, bentuk bibir, bentuk telinga, rambut, ya, jarak mata, dan bentuk macam-macam morfologi anatomi wajah. Dan dibandingkan dengan foto asli lain atau metadata dengan menggunakan foto-foto orang tersebut. Jika ada inkonsistensi dalam proporsi wajah, AI bisa mengidentifikasi bahwa foto tersebut telah diedit atau dimanipulasi. Kemudian, AI juga bisa melakukan analisis konsistensi latar belakang dan objek di foto. Jadi AI bisa membandingkan foto seseorang dengan arsip foto universitas pada tahun tertentu untuk melihat apakah individu tersebut benar-benar berada di lingkungan kampus pada waktu yang diklaim. Jika foto menunjukkan seseorang dalam setting yang tidak cocok dengan era tersebut, misalnya pakaiannya kok nggak cocok, maka AI bisa langsung mendeteksi kejanggalan. Kemudian, AI juga bisa melakukan deteksi penyisipan objek dalam foto. Jadi AI itu bisa melakukan analisis jika suatu foto telah disisipkan objek asing, orang asing, atau malah dihapus ya. Misalnya ada plakat penghargaan, belakangnya ada gedung, atau background, atau bendera universitas yang ditempel secara digital. Maka AI akan melakukan teknik analisis spektral untuk membandingkan warna dan tekstur antara objek yang disisipkan dengan lingkungan sekitarnya. Akan ketahuan 99,99% bahwa foto itu asli atau palsu. Sekarang kalau dalam konteks ijazah palsu di dunia politik ya, ini adalah skandal ya dan terjadi banyak negara, bukan hanya di Indonesia. Jadi pasti terjadinya tuh gini, ijazah dipakai untuk kredensial ya, melibatkan pejabat publik yang mengklaim memiliki gelar dari universitas ternama. Apakah gelarnya dokter Andes atau gelarnya insinyur, pokoknya sampai dia bingung deh gitu ya. Nah, dia kan perlu adanya legitimasi kan, makalah dibikinlah mungkin ijazah palsu atau apa. Nah, AI bisa dipakai untuk membongkar kecurangan ini dengan menganalisis dokumen akademik dan mencocokkannya dengan data alumni resmi. Jadi dibandingkan dengan metadata. Maka AI ini alat yang sungguh-sungguh revolusioner dalam mendeteksi pemalsuan. Pendek kata, dengan AI ini nggak ada orang yang bisa memalsukan apapun data dalam dirinya ya. Ngaku-ngaku punya ijazah, ngaku-ngaku lulus dalam universitas tertentu, ngaku-ngaku bikin skripsi segala macam tuh udah nggak bisa lagi. Di di apa namanya menipu AI itu udah nggak bisa lagi. Bohongin rakyat bisa, bohongin manusia bisa, tapi bohongin AI nggak bisa. Jadi penggunaan AI dalam mendeteksi pemalsuan ijazah dan foto palsu itu adalah sebuah langkah besar dalam mencegah kecurangan akademik dan penipuan identitas. Dengan kemampuan analisis forensik digital, pencocokan metadata, hingga blockchain untuk sertifikasi akademik, AI menjadi senjata ampuh dalam membongkar kebohongan yang semakin canggih. Di masa depan, universitas dan lembaga pemerintah diharapkan mengadopsi teknologi ini secara luas ya, untuk menjaga integritas akademik dan mencegah manipulasi yang dapat merugikan masyarakat. Jadi teman-teman sahabat Dr. Tifa semuanya, era AI ini adalah akhir dari era pemalsuan dan kebohongan akademik. Di masa lalu, pemalsuan ijazah, manipulasi dokumen, rekayasa foto bisa dilakukan dengan mudah. Namun, dengan kehadiran AI dan forensik digital, era pemalsuan itu telah berakhir.
Tidak ada lagi ruang bagi kebohongan akademik karena setiap data dan dokumen kini bisa diverifikasi secara otomatis, cepat, dan akurat. Setiap ijazah sekarang udah bisa diverifikasi dalam hitungan detik menggunakan AI berbasis blockchain. Jika tidak ada dalam sistem universitas atau PDDikti, maka itu pasti palsu. AI forensik dokumen mampu membandingkan tanda tangan, cap universitas, hingga jenis kertas dan tinta dengan ribuan dokumen lain untuk mendeteksi kejanggalan. Apakah kertas dipakai pada tahun itu? Apakah tinta dipakai pada tahun itu? AI bisa mendeteksinya. Jadi nggak akan ada lagi pejabat atau tokoh yang bisa mengaku-ngaku lulusan suatu universitas tanpa rekam jejak akademik yang sah. Ya. AI juga mengakhiri era manipulasi foto dan identitas. AI berbasis biometrik mampu mengidentifikasi wajah seseorang dan membandingkannya dengan arsip foto lama. Jadi wajah seseorang yang sekarang nih, dia mau bandingkan dengan foto yang diaku sama orang itu, foto di masa lalu, entah itu foto dirinya sendiri atau foto siapapun, AI berbasis biometrik itu bisa melakukan pencocokan. Apakah ini foto ini benar-benar orang ini atau orang lain? Bisa. Jika seseorang berbohong soal jadi artinya kalau ada orang yang bilang, oh ini foto saya nih, saya lagi wisuda. Nah dia sekarang sekian puluh tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang akan datang sekarang nih dia dibandingkan dengan foto puluhan tahun. Oh langsung dalam hitungan detik AI langsung detect fake gitu. Jadi seseorang yang berbohong soal riwayat pendidikannya dan mencoba menunjukkan foto-foto palsu, AI akan langsung mendeteksi anomali dalam ekspresi wajah, morfologi wajah, anatomi wajah, pencahayaannya, dan tekstur gambarnya. Jadi AI ini membuka sebuah era transparansi sebagai standar baru. Dengan integrasi AI dalam sistem administrasi pendidikan, nggak ada lagi ruangan bagi pemalsuan ijazah atau manipulasi data-data akademik atau skripsi atau apapun. Setiap klaim akademik kini bisa diverifikasi secara publik dan transparan, memastikan hanya individu yang benar-benar berhak yang mendapatkan pengakuan. Era AI bukan hanya mengungkap kebohongan, tapi juga memastikan bahwa hanya kejujuran yang bisa bertahan. Jadi saat ini dengan AI kebenaran tidak bisa lagi ditutupi. AI telah mengunci pintu bagi era pemalsuan. Jika seseorang mencoba memasukkan ijazah, mengedit foto, atau merekayasa identitas akademiknya, AI akan segera membongkar kepalsuannya dengan bukti forensik digital yang tak terbantahkan. Era baru ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang keadilan dan transparansi. Tidak ada lagi yang bisa mengklaim sesuatu yang bukan haknya. Dengan AI, hanya kebenaran yang bisa bertahan. Teman-teman, dengan semua metode di atas, AI telah menjadikan pemalsuan foto dan dokumen termasuk ijazah skripsi semakin mustahil. Sekarang, siapapun yang mencoba memanipulasi foto dengan Photoshop atau AI degeneratif, atau memalsukan dokumen apapun termasuk ijazah dan skripsi, akan langsung ketahuan. Jadi era AI bukan hanya mengungkap kebohongan, tetapi juga memastikan hanya kebenaran yang bertahan. Pemalsuan ijazah, tamat. Manipulasi foto, tamat. Kebohongan akademik, tamat. Era kebohongan visual telah berakhir. AI akan membongkarnya tanpa ampun. Hanya yang benar yang bisa bertahan di era digital ini. AI mengunci pintu bagi pemalsuan. Jadi, apakah kita siap hidup di era transparansi total? Tidak ada lagi ruangan untuk kebohongan? Jika Anda setuju, silakan tulis komentar, tekan like dan subscribe untuk terus mengikuti perkembangan-perkembangan dari isu-isu terkini melalui DRTF Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.